Hmm. Oke, eh, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, eh sebentar. Eh, Oke, Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung kembali untuk menyelesaikan perkuliahan politik pendidikan Islam di Indonesia untuk sesi yang terakhir. Eh, Sore hari ini saya akan mereview beberapa calon judul jurnal ilmiah atau artikel jurnal yang sebagai prasyarat untuk tugas akhir perkuliahan kita. Maka izinkan saya akan memulai dulu dari eh, kelompok B, kelompok kelompoknya Pak Cecep yang sudah dikumpulkan ada 43. Izin saya akan men-share eh, caranya kalau buka share-sharean sebentar sabar. Kalau link yang sudah terbuka bisa nggak ditampilkan ya, Pak ya? Ini kan ada linknya yang kelasnya Pak Sutejo ini kan sudah di Google Drive. Nah, ini sudah saya buka Google Drive-nya. Terus kalau mau Ketua men-share itu, kelas bisa mungkin, Pak. Bisa, Bu, bisa. atau Atau ketua kelas yang bukain share screen-nya aja ya. oke, oke, coba kalau Pak Pak Cecep, Cecep, coba kalau bisa men-share, saya nanti share akan memandu screen dari sini. atau yang lain mungkin gitu. Oh, kan itu berupa link ya, berupa link. Ini sudah saya sudah kalau begini saya sudah buka, saya sudah lihat. Cuman supaya link ini bisa tampil di tampilan, Oh, share screen, Prof. Share screen ya, aja, Prof. ya ini kan saya share biasanya begitu. Saya share Oh, share, kemudian oh share pi screen. nggih, terus pilih nopo? Pilih layar yang mau ditampilkan. Oke, siap siap. Oke. Nah, kayak ini bisa ya, Nggih, bisa pun pun. bisa Sip. terlihat. Oke, bisa Pak. Oke, Bapak Ibu ini ada 43
Bapak Ibu satu kelas untuk yang kelas B berapa? 53 atau 54 gitu Pak kalau nggak salah. Artinya masih sekitar 10 yang belum mengajukan. Eh, kita akan mulai yang pertama dari Pak Ajat Sudrajat. Strategi politik pendidikan Islam dalam membangun generasi peradaban. Eh, ada Pak Ajatnya sudah ada belum ya? Pak Ajat sudah di grup, sudah di Zoom? Mungkin belum. Ini strategi politik pendidikan Islam dalam membangun generasi peradaban. Maksudnya saya belum ketemu ini. Maksudnya generasi peradaban itu generasi apa? Membangun peradaban yang bagaimana gitu. Itu ini masih belum fokus Pak siapa? Pak Ajat, nanti tolong disampaikan. Jadi eh, strategi politiknya oke lah, strategi politik, tetapi dalam konteks apa dan fokusnya di mana? Ini masih terlalu luas cakupannya. Kemudian Bu Neneng Lutfi, Bu Neneng ada di forum di Zoom. Kalau yang ada nanti bisa langsung eh, ini ya matur ya, karena saya nggak bisa lihat tampilan tampilan Bapak Ibu karena saya melihatnya di layar saya ini kan layar tersam terlihat kan ini materi-materi jenengan ini. Peran pendidikan Islam, peran pendidikan Islam dalam mewujudkan etika politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Peran pendidikan Islam dalam mewujudkan etika politik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Bapak, Ibu ini Bu Neneng ya, Bu Neneng ini bisa jadi judul, bahkan bisa jadi judul tesis ya, tapi bukan artikel untuk mata kuliah kita. Kenapa? Jadi eh, etika politik dalam prinsip-prinsip atau etika politik dalam pendidikan Islam. Misalkan begitu, judulnya bisa begitu. Dari judul yang panjang ini bisa diperas etika politik dalam nilai-nilai pendidikan Islam. Itu itu bisa. Tapi ini nanti menjadi tematik apa eh, bukan sesuai dengan mata kuliah kita. Jadi mohon itu nanti bisa diperbaiki. Kemudian marullah ada di Zoom. Sedang umroh, Pak. Bagaimana? Pak Marullahnya sedang umroh. Oh, sedang umroh. Oke. Pengaruh kebijakan politik terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Oke, ini bisa tema ini. Pengaruh kebijakan politik terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Tapi ada baiknya kalau misalkan fokus, misalkan antara kurun waktu dari sekian sampai sekian, atau pada masa pemerintahan siapa, atau kebijakan presiden siapa, atau dalam kementerian pendidikan eranya siapa, misalnya itu lebih fokus. Kalau pengaruh kebijakan politik terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia ini kebijakan yang mana? Kebijakannya mulai Indonesia merdeka sampai hari ini ya itu kan sangat luas sekali nanti ya jadi mungkin agak lebih difokuskan. Oke Pak Marullah, oke temanya masuk. Kemudian Pak Ade Iwan, relevansi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikan Islam ini mohon maaf dicari yang lain karena tidak sesuai dengan mata kuliah kita pendidikan politik Islam di Indonesia. Jadi Baik, Pak Ruslan. ini masuknya ke Ini pemikiran harus ada pendidikan ya. pendidikannya ya, Pak Ruslan ya. Bukan kata kuncinya bukan di pendidikannya. Kata kuncinya ada di Politiknya. politik pendidikan. Baik, Politik pendidikan. Nah, kalau ini kan temanya Bapak ini tentang studi pemikiran. betul. Pemikirannya Bapak Baca Ki dulu, Hajar Pak. Dewantara. Jadi pemikiran pendidikan bukan politik pendidikan. Gitu Pak Ade ya Siap, nanti siap, Pak Ruslan. Nanti saya coba revisi. disesuaikan cari tema-tema yang lain. Baik. Kemudian Pak Holidin, Hadir Pak, pendidikan hadir. Islam.
Oke, siap. Pak Holidin, pendidikan Islam di Indonesia antara kepentingan politik dan pengembangan karakter bangsa. Oke, boleh, silakan. Terima kasih. Dilanjutkan. Siap, Pak. Ini kalau saya tandai, kalau yang sudah hijau, Ini disetujui. oke. Atau sebelahnya itu Pak dosen yang apa Dalam gambar tetes air nih loh. ini, Nggih, oh gitu ya. Ini apanya? itu Kap- itu bloknya jadi apa? Sheetnya yang Oh, berwarna bloknya. katanya. Oh, oke, Nah, siap ngoten blok. nggih. Bloknya aja ya. Iya, iya, Nggih. iya, iya. Siap. Ini yang merah ini sudah ACC kira-kira gitu. Oh, nggih. Sip. Kemudian pendidikan Islam di bawah bayang-bayang paham radikalisme. Oh, keren ini. Ini judul disertasi nih, Pak Edi Kusnadi. Oke, ini eh, bisa kalau kemudian variabelnya jadi begini, pengaruh pengaruh kebijakan pendidikan, pengaruh politik pendidikan terhadap paham-paham radikalisme. Nah, kira-kira nanti mencari kebijakan-kebijakan negara yang kaitannya dengan pendidikan yang bisa melahirkan paham radikal. Begitu maksud saya. Ada nggak ini Pak Edi Kusnadi hadir di forum, Pak Edi? Nah, kalau tidak nanti ini bisa, tapi kaitannya dengan ini, kaitannya dengan eh, kebijakannya, kebijakan negaranya gitu. Tidak pendidikan di bawah bayang-bayang paham radikal, tapi kita asumsikan bahwa kebijakan negara itu bisa melahirkan radikalisme. Entah itu di aspek aturannya, perundang-undangannya, kurikulumnya, atau apa yang kira-kira bisa melahirkan paham radikalisme. Atau nanti bisa dirubah. Ternyata kok nggak ada radikal. Ternyata justru perundang-undangan kita tentang pendidikan itu melahirkan pemahaman Islam yang moderat, Islam yang rahmah. Nah, itu juga bisa. Itu nanti bisa diteliti di sini. Begitu. Sayangnya Pak Edi nggak hadir. Kalau hadir bisa dikonfirmasi sekalian ini. Kemudian berikutnya Pak Hamdan. Hadir. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz Hamdan. Pengaruh tunjangan sertifikasi pendidik terhadap kinerja pendidik. Nah, ini menarik. Ini saya langsung ACC karena apa? Kaitannya dengan kebijakan pendidikan. Jadi sertifikasi itu kan kebijakan negara. Jadi bagaimana negara itu apa akomodatif terhadap ini terhadap pendidikan, terutama kinerja pendidik. Mohon maaf ini kelihatannya jangan merah deh. Saya tak ganti Hijau aja. hijau. Hijau muda. Alhamdulillah. Siap, Pak. Oke. Hmm. Kalau dosen izin jika saya sudah menemukan langsung diisi di Google Form atau bagaimana Pak dosen? Atau sudah Nanti konversi? nanti bisa di Google Form. Ya. Nggak tahu nanti dikomunikasikan dengan Ustadz Cecep. Apakah Oh, nanti bisa menganulir yang judul ini atau nanti double namanya? Kalau double berarti yang nanti yang awal nanti kita kita delete, kita hilangkan. Oke. kebetulan saya udah langsung edit yang lama Pak dosen. Iya, tapi jangan sekarang. Yang Baik, antri banyak. baik, baik Pak dosen. Oke, terima Terima kasih. kasih. Kemudian berikutnya Ustadz Khairul Saleh. Hadir, Pak dosen. Kemudian izin formal lembaga pendidikan Islam. Ini izin pendirian maksudnya ya? Oh iya, betul. Izin pendirian. Nah, Oke, siap. Ini kaitannya dengan kebijakan. Oke. Langsung saya ACC kalau kebijakan itu. oh, baik. Terima kasih, Pak Politik dosen. pendidikan Islam di tengah arus sekularisasi dan digitalisasi. Politik pendidikan Islam. Oke, boleh. Ini siapa ini? Pak Hasan Hasanuddin. Pemikiran tokoh. Nah, ini kalau pemikiran kita lewati.
Sisi negatif politik terhadap perkembangan pendidikan. Ini saya oke, tetapi mungkin agak dirubah ya. Jadi eh, politik polit eh, dampak politik pendidikan terhadap perkembangan anak misalkan atau bagaimana ya. Jadi terhadap pendidikan, kebijakan negara, kebijakan negara, dampak kebijakan negara terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira itu. Ini nanti juga bisa difokuskan apakah kurikulumnya ataukah kemudian kebijakan-kebijakan strategis yang lain itu bisa di diteliti nanti. Kemudian Pak Ibu Jarini Jeli Jenny. Politik pendidikan Islam membangun generasi emas melalui pembinaan spiritual. Politik spiritual guru. Politik pendidikan Islam membangun generasi emas Islam melalui pembinaan spiritual. Ini kok Bu Jerry ada? Bu Jerry Ada, ini? Pak. Ini Terinspirasi gimana dari ini? yang terakhir kemarin. Iya, gimana Bu? Latar belakang tema ini apa ini kira-kira yang latar belakang? Kebijakan, saya lebih kan waktu dialog terakhir pas saya yang nangkap insight dari eh, Pak dosen kemarin tuh tentang pentingnya kayak pembinaan itu guru, maksudnya dari gurunya sendiri gitu, apa ya ruhnya gitu loh, Iya, Prof. Bu ya. iya, iya. Oh, Jadi gurunya memberi keteladanan iya kira-kira ya begitu ya. gitu. Memberi ya cuman itu bukan bukan politik kebijakan ya, bukan kebijakan pendidikan. Sebentar, Oh, kira-kira apa ya? Eh, eh, atau begini Bu, nilai-nilai spiritual dalam eh, nilai-nilai spiritual, at- nilai-nilai spiritualitas Islam dalam apa kebijakan negara, apakah undang-undang pendidikan, ataukah peraturan presiden, ataupun peraturan pemerintah, atau undang-undang guru dan dosen misalnya. mungkin Itu maksud, bisa, oh, jadi meneliti eh, kebijakan itu ada nggak sisi spiritualnya, kira-kira gitu. Itu masuk. Tapi kalau begini, ini eh, tematik ini jadinya nanti nggak sesuai maksud dengan. saya tuh gini, Prof. Waktu itu saya pikir saya kan karena saya yayasan, maksud saya waktu judul ini tuh, oh mungkin kebijakan dalam pendidikan, dalam artian saya ininya kebijakan, adanya kebijakan dari kebijakan dari misalnya pemerintah atau yayasan itu dalam proses pendidikan itu, jadi kayak kewajiban pembinaan spiritual gurunya dulu yang penting gitu, maksudnya itu nyambung? Ya, 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 saya paham itu. Tapi nanti lingkupnya nanti menjadi kebijakan yayasan ya, menjadi kebijakan yayasan. Eh, sebenarnya bisa kalau misalnya eh, ada nggak kira-kira hubungan antara peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan pendidikan dengan penanaman nilai-nilai spiritual guru. Nah, itu yang dicari. Salah satunya misalnya guru kan dilindungi oleh undang-undang, ada undang-undang guru dan dosen itu. Ada nggak kira-kira tema-tema di dalam undang-undang guru itu yang menyebutkan tentang nilai-nilai spiritual? Guru itu harus harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Guru harus memberikan keteladanan atau guru harus bagaimana. Nah, kalau memang ada itu menarik. Sehingga kadang-kadang kita lupa kita jadi guru ya karena sudah punya syarat apa ijazah S1 pendidikan kemudian ngajar gitu. Tetapi nggak lupa bahwa ternyata ada amanat negara yang mengatur bahwa guru itu harus memiliki nilai spiritual yang baik kira-kira begitu. Nah, itu masuk kalau itu. Jadi bukan semata-mata pada level yayasan guru diselenggarakan pembinaan nilai-nilai spiritual enggak hanya gitu. Itu nanti bentuknya sudah apa program yayasan atau program sekolah. Tapi yang mau diteliti ini kebijakan politik negara nih. Jadi
kalau mau tema ini menarik, itu nanti bisa kalau diserusi bisa jadi judul tesis. Jadi kira-kira apa nilai-nilai spiritualitas bagi guru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun sekian, nomor sekian tahun sekian. Itu lah kemudian nanti dicari pasal ayat di undang-undang tersebut yang menyebutkan nilai-nilai spiritualitas untuk guru. Gitu. Guru harus disiplin, guru harus beriman, guru harus memberikan contoh keteladanan atau apalah itu nanti itu malah menarik itu Bu nanti Bu. Guru harus memiliki karakter yang baik gitu. Gitu. Jadi judulnya gimana Pak dosen? Nah, ya itu tadi Nggak apa-apa pakai apa itu. mm-mm. Kalau yang masih yang tertera di situ nih nggak bisa ini punya Ibu Oh, membangun generasi emas melalui pendidikan spiritual pendidikan spiritual. Enggak begitu maksudnya. oh. Jadi Jadi gimana Prof? jadi ya sekali lagi ya judulnya jadinya begini. Nilai-nilai spiritualitas guru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, begitu aja. Nilai-nilai spiritualitas guru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Tapi nanti fokus di guru. Nah, langsung searching sekarang di Google Undang-Undang Guru dan Dosen itu nomor berapa tahun berapa. Nah, nanti langsung download, langsung cari syarat menjadi guru itu bagaimana saja. Nah, nanti setelah ada muncul syarat, apakah ada nggak syarat-syaratnya itu terkait dengan nilai-nilai spiritual? Gitu. Nanti diteliti. Gitu ya, Bu ya. Ya Pak, eh, Prof. Oke, Makasih. siap. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ini saya ijuin, tapi nanti maksudnya nanti sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Politik pendidikan Islam dalam membentuk karakter anak. Politik pendidikan Islam. Ini Bu atau Bu Ais Khalifah. Ada nggak? Ada Pak, Pak Oke, dosen Bu ada. Ais. Ya. Oke, politik pendidikan Islam dalam membentuk karakter anak. eh Kira-kira apa yang jadi objek formalnya nanti apa itu, Bu? Eh, apa sih berfokus pada anak tentang pembinaan agama gitu Pak, Pak dosen. Iya, jadi politik pendidikan Islam. Nah, politik pendidikan Islam yang mana nih? Yang kira-kira membentuk karakter anak? Ya, Ini boleh bisa, tetapi objek formalnya harus nampak ini politik pendidikan Islam politik pendidikan Islam itu nanti. Nah, atau gini, judul ini boleh politik pendidikan Islam dalam pembentuk karakter anak studi atas peraturan daerah. Bu Is dari mana ini? Dari kabupaten mana? Bekasi. Bekasi, misalkan ada nggak perda-perda di Bekasi yang kaitannya terkait dengan pendidikan karakter anak? Iya, Nah, nanti misalkan dicari. kalau itu kaitannya begitu, jadi ada objek formalnya pendidikan. Kalau kalau enggak nanti menjadi pertanyaan politik pendidikan Islam yang mana ini yang membentuk karakter anak? Ini luas sekali. Politik pendidikan Islam yang mana? Kalau di Demak misalnya di tempat saya ini ada kebijakan perda habis maghrib dilarang nonton TV, misalkan itu kan. Ada peraturan begitu. Nah, itu bisa jadi judulnya begini, politik pendidikan dalam membentuk karakter anak, studi atas peraturan pemerintah daerah terkait dengan mematikan TV setelah maghrib misalkan. Itu judul perdanya yang ditulis. Nah, itu juga bisa. Ya. Jadi ini boleh, tetapi tolong dikasih objek formalnya apa. Ditambahin ya Pak Oke. dosen. Gimana? Ditambahin gitu. Iya, Ada bukan sedikit. ditambahin. Ini objek formalnya nggak ketemu nanti. Tapi Politik pendidikan Islam yang mana ini? Kalau ada pertanyaan begitu, kalau temannya Ibu nanti nanya politik pendidikan Islam yang mana yang bisa membentuk karakter anak? Jawabannya apa? baik. Ya, jadi itu ya. Oke, terima kasih Bu Ais. Ya, terima kasih Pak dosen. Kemudian berikutnya Bu Eno.
Hadir, Pak. Nah, saya mohon. Oh, Bapak, mohon maaf, Bapak. Mohon maaf. Ya. Eh, ini peran lembaga pondok pesantren dalam membangun sumber daya manusia di era modern. Ini terlalu luas ya, terlalu luas, belum fokus dan juga belum relevan dengan tema kita, Bapak, dengan Oh, tema gitu. kebijakan politik hmm, politik pendidikan. Oke. Oke. Jadi ganti Nanti total ya. nggih, kalau misalkan mau tetap pesantren, oke, boleh. Kita kan ada undang-undang pesantren kan sekarang. Ya. Nah, coba mengkaji undang-undang pesantren. Relevansi undang-undang pesantren terhadap peningkatan kualitas anak santri misalkan itu. Boleh. Atau sekarang di beberapa daerah itu ada perda-perda pesantren, itu coba dicari. Jadi bukan peran lembaga pendidikannya, tetapi nanti kaitannya dengan eh, regulasinya. Jadi regulasinya itu ya undang-undang pesantren atau Oke. perda tentang pesantren begitu. Oke ya, itu nanti bisa diganti. Kemudian ini peran utama para ulama wanita terhadap pendidikan di Indonesia. Iya, Pak. Bu Ya. Linda. Ya, Assalamualaikum, Pak. Oke, Bu Linda, mohon maaf ya. Iya, iya, Pak. Temanya ini masih pemikiran pendidikan. Jadi Betul. boleh, tapi kalau mata kuliahnya peran apa terkait dengan pemikiran pendidikan. Tapi kalau Iya, untuk kebijakan pendidikan belum masuk. iya, Ya, Pak. Baru gitu. baru Terima paham kasih. pas setelah dijelasin sekarang ini, Pak. Kemarin Oh, itu iya, masih siap. bingung ini. Boleh tanya Bapak, Atau kalau sebentar, saya agak sebentar. baik. Kalau misalnya mau konsen ke tentang perempuan misalnya, Mm-mm. apakah undang-undang pendidikan nasional itu ramah dengan perempuan atau tidak? Jadi misalkan bisa diteliti kalau memang konsen di kajian studi gender, apakah undang-undang pendidikan itu juga akomodatif terhadap siswi atau murid perempuan atau kaum perempuan itu bisa. Oke, silakan Bu Linda kalau mau nanya. Nggih. Tadi kebenaran kan ada yang ambil kebijakan sertifikasi tuh, Pak. Ya kan? Iya, Nah, memang kebenaran saya juga lagi concern di situ, Pak. Lagi ada apa namanya dalam kepengurusan rekan-rekan gitu untuk sertifikasi ini. Kalau saya ambil concernnya di situ bisa lah ya, Pak ya. Jadi misalkan dampak kebijakan eh, pemerintah dalam sertifikasi guru PAI TK, tapi TK Pak tingkatnya terhadap motivasi motivasi kinerja mereka gitu. Bisa nggak Pak? boleh. Boleh ya Pak? Silakan itu Bu ya. Oke, Boleh oke. kalau itu. Baik, Oke. baik Pak. Kalau kaitannya regulasi, peraturan, perundang-undangan, perda itu boleh. Oh, Oke. baik, baik Pak. Siap. Terima Kemudian kasih Pak. kita lanjutkan ya. Sementara ini belum saya join ini Bu ya. Nggih, nggih Pak. Kemudian Ustadz Khairun Hakim. Ada? Khairun Hakim. Peran pendidikan Islam dalam membangun kesadaran politik bermasyarakat. Oke. Ini juga terlalu luas objek formalnya. Oh, ini yang Pak Cecep ya. Peran politik pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas akhlak dan beretika di Indonesia. Oh, niki Pak Khairun, Pak Cecep ya. Eh, Assalamualaikum Ustaz Cecep. Waalaikumsalam, Pak. Jadi ini terlalu luas Bapak, peran pendidikan Islam dalam membangun kesadaran politik. Jadi ini bukan mata kuliah ilmu politik. Kalau kesadaran politik itu kan menjadi ilmu politik, bukan pendidikan politik. Jadi Oh, agak iya. kebalik. Jadi kira-kira mestinya kalau kemudian temanya mungkin bisa agak dirubah ya. Politik pendidikan Islam dalam membangun karakter umat Islam. Peran politik pendidikan Islam, politik pendidikan Islam dalam membangun kesadaran masyarakat. Kesadaran apa? Kesadaran berbangsa atau kesadaran kesadaran ketaatan beragama atau kesadaran apa misalnya. Jadi ini agak dibalik. Kalau yang tema yang panjenengan ini relevansinya masih pada kesadaran politik, itu asumsinya politik menjadi objek utamanya di sini.
Jadi untuk mata kuliah ilmu politik, bukan politik pendidikan. Ya, jadi agak dibalik gitu. Gitu ya Tadi Pak yang ya. saran ya Ustadz ya judulnya. Gimana? Saran dari Ustadz tadi saya pakai judulnya. Iya, ini judulnya kalau misalkan oke nggak apa-apa, tapi agak ya yang ini, yang agak dibalik begitu. Ya Kalau baik. ini Ya, kalau ini itu kaitannya untuk membangun kesadaran politik, membangun kesadaran politik. Jadi ilmu ini mata kuliah ilmu politik, jurusan jurusan ilmu politik nanti jadinya. Tapi kalau politik pendidikan, ya, jadi politik pendidikan dalam membangun masyarakat. Nah, jadi politik pendidikannya yang menjadi objek utama, begitu. Oke, oke. Kalau misalkan tetap ini nggak apa-apa, saya hijauin, tetapi nanti fokusnya dibalik, objek formalnya dibalik. Kemudian berikutnya Ustadz Ramlan, Hadir Pak dosen. siap. Integrasi kebijakan politik dan pendidikan Islam di Indonesia. Oke, boleh. Oke, no debat kalau ini udah tinggal nanti. Meskipun ini juga agak luas, tapi nanti bisa agak lebih fokus objeknya. Pak dosen. Kemudian kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Siap, Ini Pak dosen. Ustadz Fakhrudin. Ada nggak Ustadz Fakhrudin? Ada Pak. Ada Pak. Oke, Ustadz. Ini boleh kalau memang punya konsen di sini, nanti artikel saya ini nanti agak lebih fokus, kemudian bisa jadi bab 1 untuk pendahuluan untuk buat tesisnya. Jadi kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Jadi nanti analisis terhadap kurikulum-kurikulum tadi yang sudah saya sampaikan itu nanti dianalisis menjadi menjadi ini ya mata rantai terkait dengan kurikulum pendidikan di Indonesia. Siap Pak dosen. Kemudian pendidikan Islam Indonesia dilihat dalam perspektif politik. Ini kajiannya kajian politik, tetapi sebentar ini Pak Edi Gunawan. Hadir? Oke, Pak Edi, mungkin bisa sedikit dijelaskan apa yang dimau ini apa ini? Pendidikan Islam Indonesia? Jadi pendidikan Islam Indonesia itu dari awal dilihat dari perspektif politik. Kalau ngikutin awal kuliah Pak dosen, berarti dari zaman ke zaman. Oke, siap. Boleh. Pendidikan Islam di Indonesia. Ini boleh saya izinkan, tapi catatannya begini. Catatannya jangan terjebak pada kajian sejarah, ya. Khawatirnya nanti nulisnya sejarah. Jadi dulu begini, sekarang begini gitu. Jadi tidak dalam konteks itu ya, tapi pada analisis. Oke, lebih dalam perspektif analisis politiknya. Kira-kira begitu. Kemudian Rivaldi Faidillah. Ada hadir? Pengaruh kebijakan politik terhadap kurikulum pendidikan di pesantren. Oke, siap. Ini boleh langsung ACC. Kemudian politik pendidikan Islam antara kebijakan negara dan nilai-nilai keislaman. Ai Rahman Mulyawan. Ada Ustaz? Ya baik Pak dosen. Ya hadir Pak. Oke. Siap, langsung ACC. Ustadz Hasrul. Dilema pendidikan Islam di tengah arus politik transnasional. Transaksional, bukan transnasional. Oke, transaksional. Kira-kira ya dicari datanya, jadi tidak berdasarkan asumsi karena ini agak repot juga ini. Ya benar Pak. Saya tahu yang melatar belakangi lah, kira-kira begitu. Jadi kita itu mengajarkan kebaikan, kita itu menjelaskan tentang orang harus berbuat jujur. Tiba-tiba di satu pihak kita disuguhi fakta bahwa model demokrasi kita, model politik kita, politik transaksional. Lu jual, gue beli gitu kan. Nah, ini memang menarik. Cuman khawatirnya
coba nanti jangan sampai lepas dari konten terkait dengan nilai-nilai pendidikannya, Pak. Ya, jadi jangan jangan terlalu jangan terlalu nyaman urusan politiknya, tapi nanti pendidikannya menjadi lepas. Oke, siap. Pak Karsana. Siap, Hadir? hadir. Siap, Bapak. Ya. Pengaruh pendidikan agama Islam di sekolah terhadap perkembangan Islam di Indonesia antara tahun. Nah, ini sangat spesifik. Wis, tapi lama juga Bapak ini. 45 sampai Iya. 2004 ini. Selama Indonesia It- merdeka ini berarti. Iya nih, ngelihatnya kan nanti ada fase-fase ya, Prof ya. Gitu. Oke. Oke, nanti dikategorisasikan ya di fase-fase Iya. tertentu. Iya. Kalau memang Siap. begitu, ini sebenarnya antara tahun ini nggak harus dicantumkan. Ini kan ngomongin Indonesia ya, berarti tahun 45 sampai hari ini. Iya, Tapi siap kalau mau dokter. Siap. tapi kalau mau agak lebih detail, silakan. Siap Jadi dok. Siap. boleh ini. Siap. Kemudian pergeseran paradigma politik pendidikan Islam. Wah, ini menarik. Siapa ini? Imam Rosyadi. Ada nggak? Ustadz Imam. Tadi sih sesi tadi ada kelihatannya. Pak Imam Rosyadi. Nanti bisa ini oke saya ACC. Berikutnya Anissa Nurbasari. Revitalisasi politik. Ya, siap. Revitalisasi politik pendidikan Islam melalui pendekatan pembelajaran kontekstual di era digital. Revitalisasi politik pendidikan Islam. Oke, boleh. Boleh. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian Nur Solehah. Menanamkan nilai-nilai karakter dalam kebijakan Iya. pendidikan. Saya, Pak. Oke, ini gimana ini Ibu? Maksudnya Ibu? Kalau misalnya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penguatan pendidikan karakter, bisa gabung nggak di judul itu? Oke, boleh sih, boleh masuk ini, nggak apa-apa. Bukan menanamkan sebenarnya, menanamkannya dihilangkan Bu. Jadi gini, nilai-nilai karakter dalam kebijakan pendidikan Islam, perspektif dan implementasinya. Menanamkannya dihilangkan Bu. Oke. Jadi langsung aja ya? Iya, jadi yang diteliti nanti nilai-nilai karakter tentang disiplin, tangguh, etika, moral, macam-macam itu nilai-nilai itu di dalam kebijakan pendidikan Islam itu apa, seperti apa formatnya, nah dan bagaimana implementasinya kan kira-kira gitu. Oke. Kemudian Pak Asep, Pak Asep Dadan Hamdani. Hadir, Pak. Alhamdulillah siap. Dinamika politik pendidikan Islam terhadap kebijakan kurikulum, boleh. Ini beberapa irisannya sama seperti beberapa tema di atas, tapi boleh. Nggak apa-apa. Dinamika politik pendidikan Islam. Terima kasih, Pak. Kemudian Rega Loviandani. Baik, Pak. Oke, Ustadz Rega, dinamika pendidikan Islam, pengaruh peradaban Islam dan ketamadunan Barat dalam budaya dan pendidikan ini. Terlalu luas ya, Pak? Ya, ini boleh, tetapi apa ya kira-kira Luas ya, Pak? Yes, kurang Paling fokus saya ya kan? persempit lagi, Pak. Oke, siap, boleh. Enggak, maksud saya ini yang dimaunya apa? Kira-kira apa sih? Jadi dinamikanya, Pak, ketika ada politik dari Islam masuk, kemudian dari Barat pun masuk, perubahannya seperti apa gitu di Indonesia gitu terhadap pendidikannya dan budaya. Tapi kayaknya kalau budaya lebih baik di ini aja, Pak, pendidikan aja gitu. Oke. Ya, budayanya dihilangkan. Jadi Siapa? ini kan kira-kira begini, Indonesia itu objeknya. Ketika ada nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Barat itu masuk, kira-kira corak kita itu menjadi seperti apa? Kira-kira gitu. Gitu, Corak Pak. pendidikannya akan seperti apa? Nah, Betul, itu Pak. ya. Jadi ini saya izinkan, saya bolehkan, cuma nanti fokusnya itu. Ini terlalu luas soalnya. Siap, Ya. baik, Pak. Yeah.
Ya sih Pak. Kemudian Pak Lutfiana Ismail Nur Hasan. Hadir? Oke, kalau enggak ya politik pendidikan Islam, strategi, tantangan dan relevansi di era modern. Oke, ini boleh. Kemudian Hasan Hasanuddin hadir. Strategi dan implementasi dalam membangun generasi berkarakter. Ini strategi dan implementasi. Ini belum masuk Pak Hasanuddin. Kemudian Imron Fauzi. Ada Pak Imron? Iya, bentar Pak Dosen. Oke, siap Pak Imron. Integrasi kurikulum pesantren dan pendidikan formal, dinamika, politik, dan kebijakan Indonesia. Oke, boleh. Ini kan sebenarnya objek pendidikannya ini, objek pendidikan politiknya kan di sini. Politik pendidikannya di sini, ya, tetapi yang mau diteliti ini, kurikulum pesantren dan pendidikan formal, gitu. Jadi Oke. boleh. Tapi mungkin judulnya biar agak lebih efektif nanti Bapak. Wah, Eh, dibuat yang lebih agak simpel dan efektif. Nasihin peran organisasi Islam dalam kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Ini belum apa ya? Belum bisa saya pikir ini. Eh, kalau jadi tema tesisnya nggak apa-apa, tapi kalau tema mata kuliah kita ini belum masuk ini Bapak. Kecuali kalau misalkan peran peran Kementerian Agama, nah, misalkan itu. Peran Kementerian Agama dalam kemajuan pendidikan di sini. Nah, ini boleh kalau peran Kementerian Agama, tapi kalau peran ke organisasi Islam ini eh, kaitannya dengan kebijakan negara soalnya. Ini belum masuk ini. Ada nggak? Ini siapa ini tadi Pak Nasirin ada nggak? Belum ya. Nanti mohon disampaikan kepada beliau. Organisasi Islamnya diganti Kementerian Agama misalnya boleh. Kemudian Aldi Hayu Suyanto Putra hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Ustadz. Di mobil Ya, ya, Pak. sebentar. Partisipasi Iya, Pak. lembaga pendidikan Islam dalam membangun generasi berkarakter mulia. Nah, ini eh, oke, Bagaimana, ini Pak? studi kasusnya di mana ini nanti ya, Ustadz Halyu ya? Di lembaga saya, Pak. Saya punya yayasan, alhamdulillahnya. Oke, sebentar. Ini boleh, tetapi kira-kira kalau misalkan ditarik ke kebijakan politik pendidikannya apa ini? Eh, Ya, Pak. Mohon arahannya, Pak. Kalau memang ada yang ya, perlu jadi di sini. apa? Gini, lembaga pendidikan itu lahir eh, dan sah ketika diakui negara. Nah, perannya itu menjadi penting ya, karena diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itu maksud saya untuk menyambungkan ke kebijakan negaranya, Bapak. Jadi eh, lembaga pendidikan kita itu Ya, sebagai bentuk partisipasi membantu negara di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu. Nah, ya, betul. maka tarikannya di situ tarikannya bahwa eh, adanya lembaga pendidikan itu karena ini adalah amanat undang-undang gitu. Adanya lembaga pendidikan itu karena adanya amanat undang-undang. Jadi ini saya izinkan, tapi coba nanti diarahkan untuk apa relevansinya dengan mata kuliah kita adalah lembaga pendidikan sebagai ini ya, sebagai bentuk partisipasi warga negara terhadap pendidikan di Indonesia. Oke. Berarti judulnya nih Kemudian berikutnya diganti. Ustadz Inamullah Azam hadir. Oke, ini boleh.
pendidikan Islam sebagai alat politik, studi kritis terhadap kebijakan pendidikan di era reformasi. Jadi kebijakan-kebijakan negara yang kira-kira politis itu yang apa saja. Nah, itu nanti bisa diteliti. Kemudian Muhammad Aiman Zakwan, peran masyarakat Hadir, dalam Pak. politik pendidikan Islam. Hadir ya, Pak ya? Hadir. Oke. Muhammad Aiman, ya. Peran masyarakat dalam politik pendidikan Islam serta dampak dari ketidakpeduliannya. Jadi ini bisa dibuat yang lebih efektif kalimatnya, atau begini, kira-kira apa yang dimaui dari tema ini apa, Pak? Gambarannya sih mungkin kayak peran masyarakat dalam pemilu nih Pak, karena kan banyak yang golput ya. Nah itu kan berdampaknya kepada orang-orang yang terpilih, akhirnya kan mereka mengambil kebijakan politik begitu Pak, kurang lebihnya. Oh, kalau begitu menjadi agak lebih jauh lagi ya. Jadi peran masyarakat dalam politik pendidikan, bukan pendidikan politik. Ya, jadi politik pendidikan. Peran masyarakat dalam politik pendidikan Islam serta dampaknya. Masyarakat dalam politik. Karena yang mengambil kebijakan politik itu bukan masyarakat. Yang mengambil kebijakan politik itu adalah negara dan perangkatnya, ya kementerian, ya dewan, DPR, ya gubernur, itu yang mengambil kebijakan politik. Nah, kalau masyarakat kan tidak pada level untuk mengelola kebijakan politik. Dia hanya mewakilkan setiap 5 tahun sekali di dalam pemilu gitu. Nah, tema ini kelihatannya belum ya, tapi kalau misalkan tetap mau dipakai, itu kira-kira begini, peran masyarakat dalam pendidikan politik. Gimana ya? Saya kok belum ketemu rumusannya, Ustadz ya. Saya coba nanti kita diskusikan lagi lewat WA wes. Nanti kita coba tanya-tanya lewat WA. Saya belum ketemu Baik, Pak. formulanya karena kalau tetap pakai kata masyarakat itu bukan pengambil kebijakan politik soal. Ya, jadi nanti coba kita diskusikan lagi. Oke, Baik, Pak. terima kasih. Ibu Nurbaiti, politik pendidikan Islam Indonesia masa reformasi sampai sekarang. Politik pendidikan Islam masa reformasi sampai sekarang. Oke, mungkin sampai sekarangnya nggak usah ya. Jadi politik pendidikan Islam di Indonesia pasca reformasi. Nah, gitu. Jadi seperti apa kebijakan-kebijakan negara terkait pendidikan Islam. Lia Fatima, peran pendidikan Islam Islam dalam membangun peradaban. Peran pendidikan Islam dalam membangun peradaban. Kalau begini, ya Allah, ini belum ada Memang benar kebijakan negaranya, kebijakan politik negara. Iya, iya. Iya, Pak. Oh, siap. Ibu Lia ada ya? Iya, ada Maaf, Bu. Bapak. Oke, jadi Salah memahami tugas, Pak. Mohon maaf. oke. Ya, jadi kalau misalkan pinginnya ini politik pendidikan Islam Indonesia, sorry, peran pendidikan Islam dalam membangun peradaban. Ini misalnya begini, Bu. Kebijakan politik pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, misalnya ini itu. Jadi yang dikaji, yang diteliti adalah kebijakannya, peran kebijakan politik negara dalam membangun bla bla bla, bukan pendidikan Islamnya. Islam itu sebagai objeknya pendidikan Islam, tetapi variabel utamanya adalah pendidikan politik pendidikan. Gitu ya Bu ya. Iya Bapak. Oke, Terima kasih. nanti kita bisa ditanyakan lagi nanti WA nanti. Kemudian Ustadz Jawad Rizki Ridhotillah ulama lainnya dari madhab Maliki. hadir. Mungkin ada yang bertanya heran, lo kok bisa? Saya jelaskan larangannya. Oke, Ustadz Jawad. Faktor yang mempengaruhi sistem manajemen pendidikan, lembaga pendidikan dalam kebijakan pendidikan.
dalam kebijakan politik pendidikan Jadi gitu. kadang menyatakan sebuah Iya, tidak selalu faktor yang mempengaruhi sistem manajemen mana lembaga pendidikan selalu dalam makna kebijakan yang pendidikan. dari satu ayat Apa? Maksudnya gimana, Ustadz? karena sebuah dalil itu Nah, harus mungkin yang bocor dihubungkan siapa? dengan dalil-dalil yang lain untuk bisa disimpulkan hukumnya. Atau Ya, karena di sini pengaruh ada hadis politik yang lain yang menjadi pertimbangan hukum secara hukum dalam dengan suara siapa yang bocor? Bukhari Muslim Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Suara Pak Haikal itu yang bocor itu kayaknya. ya Oke, sudah. mohon di mute dulu ya, Bapak. Oke, kita lanjutkan dulu. Siapa tadi ini? Ustadz Jawad ya. Silakan Ustadz Jawad. Gimana? Ini maksudnya apa ini? Faktor yang mempengaruhi sistem manajemen lembaga pendidikan dalam kebijakan lembaga pendidikan. Mana Ustadz Jawad? Atau faktor politik ya. Ustaz, faktor politik dalam manajemen. Oke, iya, faktor politik, tetapi juga agak luas juga kalau faktor-faktor politik. Contohnya apa? Faktor politik yang mempengaruhi kebijakan lembaga pendidikan. Apa ya? Contohnya ya. Ya, Kalau pergantian kurikulum itu gimana? oke, boleh. Pergantian kurikulum kan kebijakan negara ya, kurikulum sebagai kebijakan boleh. Pergantian kurikulum pengaruhnya dengan lembaga pendidikan itu boleh. Misalnya kurikulum berganti, nanti terus lembaga pendidikannya harus mengganti apa sistemnya, apa sarana dan prasarananya, atau tenaga pendidiknya menyesuaikan dengan kurikulum yang baru. Nah, itu boleh. Jadi apa pengaruh perubahan kurikulum terhadap manajemen lembaga pendidikan. Gitu ya. Itu boleh, bisa Ustaz. Iya, iya. Iya. Oke. Terima kasih. Nah, sementara ini saya kosongkan dulu. Nanti kalau sudah diganti nanti boleh. Ustadz Hasan Hasanuddin. Tadi di atas sudah ya kalau nggak salah. Strategi dan implementasi dalam membangun kesadaran generasi berkarakter. Oke, ini boten. Azimam Aulia Rahman. Menyusuri perjalanan politik pendidikan Islam di Indonesia dari era kolonial hingga era digital. Gini mungkin. Politik pendidikan Indonesia. Langsung aja. Ini judul artikel jurnal bukan artikel koran ya. Jadi menyusuri perjalanannya dihilangkan ini Ustadz. Ini ada nggak Ustadz Zimam? Ada Pak, ada. Hadir. Oke. Hadir Pak. Siap Ustadz Zimam. Jadi langsung gini aja Ustadz. Politik pendidikan Islam di Indonesia dari era kolonial hingga era digital, kira-kira gitu. Jadi yang menyusuri perjalanannya dihilangkan. Ya. Hadir. Oke, siap. Ustadz Irman. Ini berarti tak hijauin sebentar. Analisis kebijakan pendidikan Islam di era digital. Oke. Ustadz Irman ada nggak? Ada Pak dosen, lagi kurang sehat ini. Lagi Oke, nyimak. siap. Boleh. Kemudian Ustadz Misan. Peran pendidikan Islam membentuk generasi muda dan berakhlak mulia. Ada Ustadz Misan? Ada dosen. Oke. Ini peran kebijakan pendidikan gitu aja. Perannya dihilangkan. Kebijakan pendidikan Islam, ya, kebijakan pendidikan Islam dalam membentuk generasi muda. Ya, itu boleh. Iya Pak dosen, terima kasih. Kemudian Pak Hasbi Nasir Mahfudzi. Pengaruh kebijakan partai politik terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Oke, boleh. Seperti yang lagi viral ini. Ada salah satu partai politik yang tidak mau tanda tangan undang-undang perda pesantren. Itu bisa diteliti itu. Nah, ternyata mempengaruhi juga. Bambang Nurdiansyah. Ini pelatihnya Persiku Kudus ini. Mana Ustadz Bambang ini? Hadir Pak, hadir Pak. Siap. Ini lagi ngelatih Persiku Kudus ini.
pesantren dan politik identitas, perspektif pendidikan Islam dan masyarakat multikultural. Eh, eh, ini tema ini menarik, tema ini menarik Ustadz Bambang, tetapi tidak relevan dengan mata kuliah kita. Mata kuliah kita itu politik kebijakan politik pendidikan di Indonesia. Nah, ini kebijakan politik itu kan nggak ada hubungannya dengan politik identitas. Eh, atau begini, hmm, atau iya, objeknya langsung kita ganti Ustadz. Pesantren dan politik identitasnya diganti. Kebijakan pendidikan, politik pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam dan masyarakat multikular. Gitu ya Ustadz ya. Jadi Siap, yang siap, yang siap. jadi objek utamanya tetap politik pendidikan, tapi dilihat dalam perspektif pendidikan Islam dan masyarakat multikultural. Gitu ya. Siap, 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 matur nuwun. Siap. Oke, itu Bapak Ibu yang kelas B. Ada yang terlewatkan? Bapak Ibu yang belum tercantum di sini, yang sudah di Zoom? Oke, kalau tidak ada, oh Ustazah Neneng, Iya, tadi tadi yang nomor di 2 ya. kelas, oh nomor 2 siap. Peran pendidikan Islam dalam mewujudkan etika politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Ini belum masuk Ustazah. Jadi belum menunjuk belum ya kalau tema itu diteliti jadi penelitian, jadi tesis itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kaitannya dengan studi kita, mata kuliah kita. Jadi kalau misalkan mau peranan pendidikan Islam dalam mewujudkan etika politik, gimana ya? Hmm, Apakah diganti saja, Pak dosen, untuk atau iya, judulnya? iya, ini agak terlalu berat ini ya maksudku untuk menggeser menjadi sesuai dengan tema mata kuliah kita. Ya nanti coba kita WA nanti kalau misalkan ada tema-tema silakan dijabri ke nomor WA saya nggak apa-apa Ustaz. Baik, terima Oke kasih ya Pak gitu. dosen. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Ibu kelas B yang sudah menyampaikan. Ini saya stop dulu, saya geser untuk Kelas J. kelas C sebentar. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Kelas B Bu Febri. Saya Oh yang kelas B masih stay di Zoom atau boleh live Pak? Mohon maaf. supaya adil tetap di Zoom Pak, meskipun nggak aktif. Karena tadi yang kelas B juga kelas C-nya juga baik. nungguin. Baik Pak. Ya, tetap Sudah nanti jam karena 5 saya ini. akan jelaskan terkait dengan ininya, materi artikel jurnalnya nanti saya jelaskan sebentar. Ustazah Febri. Oke. Ini Ctrl V. Oke, saya share. Sebentar. Oke, saya share. Oke, saya akan baca agak cepat ya, Bu. Saya tidak konfirmasi apakah di forum atau enggak ya ini.
Yang pertama, Ustadz Ade Suryana, kurikulum pendidikan Islam era digital pasca reformasi peluang dan tantangan. Oke, deal. ACC. Eh, integrasi nilai-nilai keislaman kurikulum pendidikan nasional. Ustadzah Iib, Ya Pak. ini nanti hmm, oh sorry. I- Ini di anu ya, nilai integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum. Oke. Dalam kurikulum pendidikan nasional. Oke. Saya izinkan, saya bolehkan, Wis. Ya baik Karena, Pak, Pak nah, dosen. karena meskipun nggak secara langsung kurikulum kan hasil dari kebijakan negara. Oke, boleh. Iya. Siap. Peran Makasih. peran politik pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Ahmad Fauzi, boleh. Politik pendidikan Islam dan penguasaan moderasi beragama, boleh. Keterkaitan pendidikan akhlak dan politik dalam membangun integritas publik. Nah, ini Bapak Khairul Soleh hadir apakah di forum? Hadir, Pak. Hadir ya. Ini mohon maaf, ini fokusnya bagaimana nih Ustadz ini? Jadi keterkaitan antara pendidikan akhlak dan pendidikan politik. Jadi dalam integritas publik, dari realita dalam antara akhlak, kemudian sama pendidikan politik, kemudian realisasinya dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak, Iya, di masyarakat. Ustadz Khairul Soleh. Jadi kita mata kuliah kita bukan pendidikan politik, tapi politik pendidikan, jadi kebijakan pendidikannya. Ya, jadi eh, agak kebalik nanti pemahamannya, bukan politik ya, tapi pendidikan politik. Politik pendidikan ya, politik pendidikan. Jadi coba nanti dirumuskan yang agak lebih tepat eh, supaya sesuai dengan tema kita. Ini saya merahin dulu yang kemudian nanti bisa WA-an ya Ustadz ya. Mohon maaf. Kemudian reformasi pendidikan Islam dan tantangan politik di Indonesia. Reformasi pendidikan Islam dan tantangan politik di Indonesia. Reformasi dan tantangan politik. Ini juga reformasi pendidikan Islamnya bisa sih. Reformasi pendidikan Islam. Oke. Ini dihilangkan Ustadz Muhammad Anfar. Hadir? Apakah hadir? Enggak ya. Ini reformasi pendidikan Islam dari masa Orde Baru hingga reformasi. Nah, kira-kira itu. Ini boleh. Kemudian dinamika politik pendidikan boleh. Kurikulum politik pendidikan Islam. Kurikulum politik pendidikan Islam dalam perspektif Pancasila. Boleh. Ya. Jadi yang diteliti adalah politik pendidikan Islamnya. Kurikulum politik pendidikan. Gini Bu, ini kurikulumnya dihilangkan Bu. Ibu Sri Meita, hadir apa tidak ya? Hadir Bapak. Ibu Sri? Oke. Ustazah, jadi gini Ustazah. Politik pendidikan Islam dalam perspektif Pancasila. Jadi kurikulumnya dihilangkan ya. Kalau ada kurikulumnya nanti objeknya jadi kurikulum, bukan politik pendidikan Islamnya. Kemudian tantangan politik pendidikan Islam era milenial. Oke, boleh. Peran politik dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, boleh. Pengaruh dan tantangan pendidikan agama Islam dalam dunia politik, dalam dinamika politik di Indonesia. Pengaruh dan tantangan pendidikan Islam dalam kebijakan politik, dalam politik pendidikan. Jadi dinamikanya dalam politik pendidikan di Indonesia. Oke, boleh. Politik. Berikutnya, ya Ustadz Ifat ya, Ustadzah ya. Ya. Diganti dinamikanya ya Prof. Iya, dinamikanya di delete. Iya. Peran politik dalam pembentukan kebijakan pendidikan di era modern. Peran politik dalam pembentukan kebijakan. Oke, boleh. Ini ada beberapa tema yang sama sebenarnya terkait dengan pengaruh politik terhadap kebijakan pendidikan. Itu masih kita bolehkan.
Kemudian, politik dan pendidikan Islam menelusuri pengaruh kebijakan politik pada penyusunan implementasi kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum, misalnya langsung diganti kurikulum merdeka gimana ya? Kurikulum merdeka. Jadi ada nggak pengaruh politik dan pendidikan Islam di dalam kurikulum merdeka gitu? Ustadz Muhammad Soleh hadir? Oke, nggak ada. Dinamika hubungan ulama dan umara dalam pembentukan sistem pendidikan Islam. Ini kita merahin dulu. Hubungan antara ulama dan umara. Ada, Ustadz Sukamto ada nggak? Sayangnya nggak ada. Kalau ada bisa langsung kita konfirmasi. Peran partai politik Islam dalam advokasi kebijakan pendidikan Indonesia. Boleh. Masa depan pendidikan Islam di Indonesia, peluang dan tantangan di tengah dinamika politik. Masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Boleh, boleh. Ini tapi saya meraih dulu Ustadz. Ada Ustadz Agus Purnomo ada? Ada Pak, ada Pak. Oke, ini saya mau konfirmasi ini gimana maksudnya Ustadz? Iya kan kebijakan politik itu nanti berpengaruhnya bagaimana terhadap pendidikan Islam di Indonesia gitu Pak. Kebijakan politik pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ini tapi kok judulnya kok masa depan pendidikan Islam di Indonesia, masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Peluang dan tantangan. Artinya nanti akan bagaimana dengan kebijakan politik itu yang sudah ada dan yang akan selanjutnya ini bagaimana gitu Pak? Bagaimana Pak kira-kira Pak sarannya Pak? Oke boleh. Tapi ini belum muncul. Apa yang jenengan jelaskan belum ada di kalimat ini. Memunculkannya bagaimana ini ya? Atau masa gini depan aja, pendidikan. Pengaruh kebijakan politik terhadap pendidikan Islam di Indonesia gitu. Nah, gitu. Maksud saya begitu ya. Maksud saya begitu Pak. Itu ya. Judulnya kali. Saya biar keren gitu. Kebijakan politik dan politik pendidikan maksudnya politik pendidikan terhadap masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Boleh. Nah, gini Pak. Ini ya, kalau Pak. ini boleh. Oke. Ya Pak, baik Pak. Sorry. Itu sudah nyala belum Pak? Sudah nyala. Pengaruh kebijakan politik pendidikan Islam terhadap kesetaraan akses pendidikan. Oke, boleh. Bu Novia, ada? Oke, peran strategi pemerintah daerah dalam menghadirkan transformasi pendidikan. Oke, boleh. Ini menarik ini tema-tema lokal dan fokus ini. Mas Rofik. Politik pendidikan Islam, tantangan di era globalisasi dan modernisasi. Radhiyatam marudiyah, boleh. Pengaruh politik global terhadap kurikulum pendidikan Islam, boleh. Ini tapi lebih fokus lagi juga nggak apa-apa terhadap apanya misalkan terhadap kurikulum pendidikan Islam Indonesia. Boleh lah, boleh, siap. Pendidikan Islam di era disrupsi teknologi, tantangan dan peluang. Ada Pak Abdul Latif Asyikin ada nggak? Ada Bapak hadir. Oke, ini gimana ini Bapak? Jadi kalau itu sebenarnya ada ini Pak di tantangan peluang perspektif politik pendidikan. Nah, maksud saya begitu. Tantangan dan peluang dalam perspektif politik pendidikan. Pendidikan Islam di era disrupsi melihat tantangan dan peluangnya menurut politik pendidikan. Nanti dirapikan saja ya. Ini temanya saya ketik begini tapi nanti dipaskan kalimatnya. Kemudian sejarah pendidikan politik Islam di madrasah. Sejarah pendidikan politik Islam. Gini Bapak, karena bukan pendidikan politik ya, kita agak kebalik ini. Sejarah politik pendidikan. Balik. Iya. Islam Sejarah di politik pendidikan.
Nah, atau supaya tidak berbau sejarah karena kita bukan jurusan sejarah. Oke, Meskipun Pak. nanti menerangkan tentang sejarah, Pak. Nanti isinya Iya, tentang sejarah, tetapi politik aja ya, Pak ya. Ya, ya, politik pendidikan Islam. Islam eh Eranya tentang apa madrasah kan masanya, Pak? maksudnya kan gitu kan? Ada masanya ya, Ya, Pak? Ya, politik apa, pendidikan. Hah? apa dibatasi masanya gitu? Dibatasi boleh nggak boleh? Kalau madrasah kan Ya. jelas tadi tahunnya Iya, sekian sampai madrasah aja, sekian. betul. Iya, betul, betul. Politik pendidikan Islam Di di madrasah aja. madrasah. Iya. Iya, di madrasah. Pada madrasah di Indonesia itu nggak apa-apa. Pada Oh iya, boleh. madrasah di Indonesia. Indonesia, betul. Ini nanti langsung kita teleponkan sama Direktur KSKK, nanti jenengan langsung dapat beasiswa tesisnya nih, Pak. Wah, makasih, Pak. Oke, Bisa nyambung, kemudian bisa maju nggak, Pak? Nyambung Pak Dokter ya, ini bisa ke tesis dikembangkan lagi. bisa buat disertasi juga nanti. Oh ya, disertasi ya, Pak. Problematika antara politik pendidikan dengan perubahan perilaku peserta didik. Boleh, Ustaz. Pengaruh pendidikan politik dalam pembelajaran pendidikan politik. Nah ini loh, agak kebalik. Pengaruh politik pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, boleh, tapi ini kebalik, Bapak. Bisa itu, Pak ya? Politik, ya, politik pendidikan. Politik pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam diimplementasikan. Di Indonesia nggak usah diimplementasikan, nanti otomatis memang ini kita untuk peserta didik kan dalam pendidikan agama Islam di Indonesia, atau sudah cukup gini nggak apa-apa. Ini nanti objeknya juga peserta didik gitu. Iya, Pak, ya, Pak. Kemudian Makasih, Pak. peran politik pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan problematika pembelajaran di era modern. Boleh. Kemudian kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Boleh. Implementasi kebijakan kurikulum pendidikan Islam pada satuan pendidikan menengah. Implementasi kebijakan kurikulum boleh. Pengaruh politik ada nggak? Ya, tapi kalau sudah boleh nggak apa-apa, langsung aja. Pengaruh politik pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter boleh. Politik pendidikan multikultural dalam membangun karakter bangsa boleh. Antara Ustadz Yunus sama Ustadz Ahmad Haidar ini nyaris sama temanya. Kemudian peran politik pendidikan Islam dan membangun modernisasi beragama boleh. Islam dan politik pendidikan boleh. Strategi penguatan karakter bangsa melalui Mahat Andalusia. Ini studi kasus. Ustadzah Febri hadir? Mana? Hadir. Masih di mute mungkin? Belum ada suaranya? Sudah ada. Ada, Pak. Oke, maksudnya melalui Mahat Andalusia bagaimana ini? Itu niatnya mau saya ganti melalui pesantren di Indonesia, Pak, kalau boleh. Atau Oke, gimana? Islam dan politik pendidikan, strategi penguatan karakter di pesantren di Indonesia, pendidikan karakter, strategi penguatan pendidikan karakter di pesantren, di pondok pesantren. Tapi kalau ngomongin di pondok pesantren nanti oke deh, ini kalau sekedar artikel nggak apa-apa, tapi kalau nanti untuk tesis harus ada objeknya minimal 3 pesantren untuk contoh nanti. Tapi untuk sekedar artikel jurnal nggak apa-apa. Gitu ya, Ustadzah Febri. Terima kasih, Pak. Kemudian politik pendidikan Islam dalam perspektif Maqasidus Syariah. Wes, keren ini. Ini siapa? Ustadzah Latifah Al-Mubarakah. Hadir? Hadir, Oke. Prof. Oke, siap. Boleh diizinkan, Bu. Siap, Prof. Kemudian sistem pendidikan nasional di pondok pesantren, sistem pendidikan nasional pada pondok pesantren. Jadi bagaimana sih aturan pondok pesantren di pendidikan nasional kita? Pada ya. Oke, siap. Boleh ya, Prof. Boleh. Sistem pendidikan nasional pada pondok pesantren.
Oke, sudah Siap. ada kelompok J yang belum disampaikan. Yang saya Pak Ustadz, Muhammad Anfar yang nomor 6 kalau tidak salah kelompok Z. Sempat Oke. keluar tadi padam lampu. Oke, Tantangan. siap. Nomor 6 ya. Ya. Muhammad Anfar, reformasi pendidikan Islam di masa Orde Baru hingga masa Reformasi. Boleh. Oh ya, oke. Jadi ini kan meneliti tentang pendidikan Islam, kebijakan, terutama kebijakan ya Ustadz, kebijakan pendidikan Islam pasca reformasi. Mulai Orde Iya. Baru sampai reformasi. Oke, boleh. Kalau nanti terlalu luas, misalnya pasca reformasi juga nggak apa-apa. Oh ya, siap. Oke, Makasih Ustadz, Pak. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, ini saya tutup dulu. Eh, saya akan jelaskan sedikit apa yang mau ditulis. Kembali ke sini. Saya akan share sebentar. 5 menit saja. Penulisan artikel jurnal Bapak Ibu. Pertama, jadi definisi artikel jurnal pentingnya kira-kira isinya begini. Yang pertama adalah struktur jurnal itu ada judul. Judulnya tadi sudah beberapa saya ACC. Kalau misalkan bisa dirapikan. Yang penting relevan dan singkat. Jadi tidak harus terlalu panjang. Jadi yang penting fokus. Khususnya lagi supaya lebih menarik. Judulnya itu menarik karena judul itu wajah. Kalau manusia wajahnya itu di judul itu. Yang kedua abstrak, harus ada abstraknya ya. Hanya satu paragraf berisi tentang ringkasan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, itu abstrak. Kemudian pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan pernyataan penelitian, metodenya apa, hasil pembahasan, analisis, kesimpulan. Jadi kira-kira nggak usah banyak-banyak Ustadz. Bayangan saya nanti artikel Bapak Ibu itu nanti spasi 1,5 hanya 10 halaman. A4, kemudian rata kanan rata kiri itu 43 itu sudah cukup. Kalau misalkan dibuat dua spasi ya berarti kira-kira 15-an lah. Ya, 15-an. Itu saja. Kemudian langkah penulisan, tentukan topik. Ya, topiknya sudah kita tentukan. Kajian literatur, silahkan nanti cari literatur baik buku maupun jurnal-jurnal yang sudah ada yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis. Rancang metodologi penelitian, kemudian analisis data, tetapi kalau tema-tema kita ini kan kebanyakan kualitatif, jadi analisis datanya cukup dengan studi pustaka saja. Susun artikel sesuai dengan panduan jurnal. Oke. Pengambilan kutipan ya, jadi kutipan itu nanti mesti harus disampaikan, ada kerangka teorinya di pendahuluan itu, kemudian menunjukkan relevansi penelitian. Kenapa penelitiannya menarik? Kenapa judul Bapak Ibu yang tadi kita diskusikan itu menarik untuk ditulis? Jenis kutipan langsung dan tidak langsung, boleh mana yang mau diambil. Langsung berarti mengutip kalimatnya persis dari sumber, atau tidak langsung itu di parafrase, bisa diketik ulang, dinarasikan ulang. Itu ini nanti saya share supaya nanti bisa jadi pertimbangan, tips dan trik penulisan jurnal artikel. Ikuti panduan format jurnal. Gunakan manajemen referensi Mendeley kalau misalkan sudah mampu atau Zotero. Kemudian hindari plagiarisme dan periksa ejaan. Nanti Bapak Ibu saya kasih waktu sampai ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 6 Prof. 6. Oke, saya toleransi waktu sampai tanggal 24 ya Bapak Ibu. Hari 24 itu hari Selasa kalau tidak salah. Dari tanggal 24 karena nanti saya baca-baca saya memberikan penilaian tanggal 2 itu sudah harus masuk sampai ke ini ke prodi atau hari ininya tanggal 22 jangan 24 22 hari Ahad Tambah ya 7 ya, Prof. berarti iya hari Minggu
Deadline-nya malam minggu deadline terakhir itu. Jadi tanggal 22 Desember. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian, demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas diskusinya. Semoga ada manfaat yang bisa kita peroleh, keberkahan ilmu yang bisa kita capai, dan kemanfaatan bagi hidup kita dan lingkungan masyarakat kita semuanya. Demikian. Ala hadhihi bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini izin saya foto sebagai ganti absensi. Gimana, Ustaz? Makasih banyak. Oke, sebentar ya, sebentar. Sebelum ditutup boleh. Oke, saya foto sebentar. 1, 2, 3. Ini baris yang kedua. 1, 2, 3. Ustazah Rodiyah atau Mardiyah belum dibuka tapi nggak apa-apa. Oke. Kemudian yang ketiga. Ini banyak yang ketiga, banyak yang kameranya non-aktif, tapi nggak apa-apa, ada absennya wis. 3, 2, 1. Oke. Bapak Ibu, nanti seperti kelas yang lain yang kebetulan saya ampu, itu nanti dimasukkan ke Google Drive. Mohon ada perwakilan atau ketuanya Ustazah Febri maupun Ustadz Cecep buat Google Drive. Nanti dimasukkan di situ saja. Kemudian nanti biar saya bisa melihat. Nanti jadi nggak harus ngurung satu-satu ke saya, tapi dikumpulkan di Google Drive. Begitu nggih? File yang tadinya. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Kalau saya nanti kapan-kapan silaturahmi ke panjenengan, main kemana rata-rata ini di Jawa Barat semua nih. Nanti bisa bertegur sapa kembali. Tanya Pak, dengarnya mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh minta tadi pamit Ustaz, teman-teman semuanya. Ketua nanti Ustaz tugasnya. Kalau ada yang mau japri, nanti nomor saya kemarin sudah saya sampaikan, atau kalau belum nanti bisa tanya ke Pak Ketua, ya. Itu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ketuanya di grup di share konten. Iya. Pasti live ya. Mau minta filenya. Sedang saya japri nih, insya Allah nanti saya share di grup. Ya, Pak Cecep. Pak Cecep punten minta file materi hari ini ya, dan hari kemarin kalau ada pertemuan yang kemarin. Sama apa namanya? Sistematika penulisan jurnalnya gitu, biar teman-teman ada gambaran. Ya, Pak Ustadz Cecep. Baik, insya Allah. Ini mau dicatatkan nomor saya enggak? Atau sebaliknya? Biar Boleh di chat ke pribadi boleh. Iya. Nomornya Bapak punten berapa? Apanya? Nomornya Bapak berapa? 085 Ya. 294 433 206. Oke. Terima kasih. Nanti saya japri untuk minta filenya. Baik, Bu. Baik. Izin live teman-teman. Assalamualaikum. Ini udah kesini belum? Belum. Sabar aku lapar ya. Coba diganjel sama nasi terong dulu. Ya Allah, bersyukur loh. Astagfirullah. Tikus.